Karena di dalam Alkitab kami, Isa itu diserupakan. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma. Assalamualaikum jami'an. Oke, kali ini saya akan menanggapi argumen daripada Mas Elia. Dan saya telah mengerucutkan pertanyaan dalam argumen tersebut menjadi 2 poin. Poin pertama, apakah teori teologis tidak bisa membantah fakta sejarah? Dan yang kedua, apakah tidak ada sumber sezaman yang mengingkari penyaliban Yesus? Oke, untuk poin pertama, saya ingin bertanya balik kepada Mas Elia. Sejarah jenis apa yang bisa disebut dengan fakta? Dan apa saja syaratnya sejarah bisa sampai kepada derajat fakta? In kunta naqilan fasihah au mudda'iyan fadalil. Jika Anda seorang pengutip, maka datangkan data yang valid. Tapi jika Anda seorang pengklaimer, maka datangkan kepada saya argumen yang kuat. Jika Anda mengatakan bahwasannya Yesus mati di kayu salib dengan berlandaskan sumber sezaman dengan karya-karya yang tadi disebutkan seperti karyanya Josephus Flavius, lalu Cornelius Tacitus, maka itu adalah sebuah data yang sangat lemah. Tapi Anda malah mengatakan fakta sejarah. Kenapa saya berani menyebutkan bahwasannya data-data yang tadi disebutkan itu merupakan data yang sangat lemah, bahkan tidak bisa disebut sebagai fakta sejarah? Oke, sumber pertama, kata Mas Elia, Josephus Flavius ya, seorang Yahudi tulen yang lahir 7 tahun setelah klaim penyaliban Yesus. Ia menulis sebuah buku berjudul Antiquities of Jews pada tahun 94 Masehi. Nah, di kitab inilah atau di buku inilah terdapat paragraf ataupun perikop yang menjelaskan tentang Yesus yang disebut dengan Testimonium Flavianum. Anehnya, ketika Josephus Flavius meninggal di 100 Masehi, tidak ada satupun orang yang mengutip Testimonium Flavianum sebagai referensi daripada teori teologis orang Kristen yang mengatakan Yesus mati di tiang salib. Ya, seperti dari abad kedua tidak ada, abad ketiga tidak ada. Bahkan Bapak Gereja Origenes ya mengatakan bahwasannya Josephus Flavius adalah seorang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Bahkan lebih parah dari itu, bahwasannya Josephus Flavius adalah orang yang tidak tobat hingga akhir hayat. Karena tidak mungkin bagi seorang Yahudi tulen mengklaim ataupun menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang dia sendiri tidak meyakini itu secara qat'i ataupun secara yakin. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya karena Josephus Flavius yang katanya fakta sejarah oleh Mas Elia tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan kuat ataupun data yang valid tentang penyaliban Yesus. Ditambah Eusebius melakukan distorsi dan melebih-lebihkan sesuatu tidak pada tempatnya terhadap karya daripada Josephus Flavius tadi. Sehingga apakah Anda yakin ingin menggunakan karya Josephus Flavius sebagai data yang valid tentang penyaliban Yesus? Lalu sumber nomor 2, yaitu Cornelius Tacitus yang tadi disebutkan oleh Mas Elia. Nah, ini merupakan teks sejarah langsung daripada karya Tacitus yang ditranslate ke bahasa Inggris. Di sini dikatakan bahwasannya Kaisar Nero memberikan sebuah siksaan kepada kelompok yang bernama Kristian. Dan ada seorang yang bernama Kristus yang menjadi asal muasal nama kelompok tersebut. Dia berikan sebuah siksaan yang sangat ekstrim di pemerintahan Tiberius. Pertanyaannya, mana kata penyaliban di sini? Tidak ada. Bahkan fakta yang lebih memilukan lagi di sini dikatakan, wa minal umur al-mudhika allati dzakaraha Tacitus qawluhu 'anil yahudi wa nasara bi anna lahum ilahan ra'sahu ra'su himar. Bahwasanya Tacitus mengatakan Yahudi dan Kristen memiliki Tuhan yang Tuhannya itu kepalanya seperti kepala keledai. Apakah masih yakin Anda menggunakan validasi data dari buku ataupun sejarah yang ditulis oleh Tacitus? Apakah yang meragukan tulisan daripada Tacitus ini hanya saya? Tentu tidak. Banyak para pakar lain, salah satunya adalah Dr. Eric Zala dalam jurnalnya. Bisa kalian cek ya. Beliau adalah seorang dokter teologi. Di sini ternyata dalam tulisan Tacitus terdapat distorsi yang dirubah dari tulisan Christianos dirubah menjadi Christianos. Kesimpulannya dalam poin pertama ini bahwasannya teori teologi kami yang dibangun dengan periwayatan sekaligus diamini dari abad ke abad, generasi ke generasi, lebih kuat dibandingkan sejarah yang Anda kutip tadi. Saya bisa pastikan bahwasannya Al-Quran yang saya baca diajarkan oleh guru saya, diajarkan oleh guru-gurunya guru saya melalui jalur periwayatan. Dan ini adalah ijazah ataupun periwayatan Al-Quran yang mana saya mengetahui profil dari setiap periwayatan yang disebutkan di sini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya bisa mendatangkan bukti terkait profil orang tersebut, baik yang ditulis oleh orang muslim maupun orang non-muslim. Poin nomor 2, kata Elia, gak ada sumber sezaman sama sekarang. Ini buktinya. Ini adalah sumber sezaman yang ditulis oleh Ignatius, seorang penulis Kristen yang wafat 107 Masehi. Beliau mengatakan dalam risalahnya yang dikirim kepada gereja Magnesia, di sana dikatakan, bal yahyawna bihasbi yaumir rabb ila an qal walladhi yunqiruhul ba'd. Bahwasannya kematian Yesus di tiang salib diingkari oleh sebagian kelompok. Ayo, katanya nggak ada sumber sezaman. Ini buktinya ada. Bahasa Inggrisnya ini ya.
Nomor 9. Sumber sezaman kedua yang mengingkari penyaliban Yesus, yaitu perkataan Basilides yang wafat 130 Masehi belum mengatakan inna nafsa hadisatil qiyamah ila an qal min dimni barahin ad-dalah ala adami husuli salbi ala dhatil masih. Adanya kebangkitan Yesus itu merupakan bukti bahwasannya Yesus itu tidak disalib. Lalu bagaimana dengan golongan Korintians, Carpocrates yang juga mengingkari penyaliban Yesus? Semua ini bisa ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Alfonso Maria Ledeguari dalam buku yang berjudul The History of Heresies and Their Refutation. Pertanyaannya, jadi mana data Anda yang bisa disebut sebagai fakta sejarah? Syukran.